Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Nah, semoga kita selalu ada dalam keberadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai selesai. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan. Nah, saya sebagai guru atau konselor kalian, saya memiliki sebuah masalah. Nah, permasalahan itu coba kalian cari solusinya atau beri saran terhadap masalah itu. Nah, permasalahannya itu di sini ada seorang anak kelas 3 SMA. Dia itu bingung menentukan nanti kuliahnya itu mau kemana, mau jurusan apa. Nah, sebaiknya menurut kalian jika kalian ada di posisi itu, kalian seharusnya bagaimana? Izin menjawab, kalau menurut saya sebaiknya melihat peluang kerja setelah mereka lulus kuliah. Apa prospek kerjanya itu akan luas atau sempit dan akan dibutuhkan banyak perusahaan atau tidak. Karena itu tidak akan membuang banyak biaya kuliah juga, karena nanti setelah kuliah akan terpakai atau juga mengikuti kemampuan yang kita punya. Seperti kita ahli di bidang matematika, mungkin kita harus mengambil jurusan matematika ataupun di bidang fisika atau bidang lainnya. Ada lagi yang mau menambahkan saran? Mungkin ya cukup ya. Jadi seperti yang tadi di Manal bilang, kalau kita memilih jurusan itu kita harus lihat prospek kerjanya. Tapi yang paling utama dilihat itu kita harus melihat kemampuan kita dulu. Kemampuan kita itu bisa dibilang ahlinya itu di mana. Misal kita tadi yang dikatakan Manal di hitung-hitungan atau matematika, kita bisa ngambil nanti jurusannya itu akuntansi atau manajemen, atau jurusan matematika sebagai guru nanti arsitektur juga bisa. Nah, atau mungkin kita ini bisa memilih juga di apa yang kita sukai. Kita sukanya ini bahasa Inggris, kita jadi ingin tertarik lebih menggali bahasa Inggris tersebut agar kita menjadi lebih lancar. Nah, atau mungkin lihat tadi yang peluang kerja. Nah, bisa dilihat. Karena sebagai contoh saja, guru BK di sekolah itu sangat diperlukan. Sementara yang kuliah jurusan BK itu jarang. Kita bisa mengambil peluang tersebut untuk kuliah di jurusan BK, akan tetapi kita harus memaksakan jika bukan di passion kita atau bukan di ahlinya kita di situ. Namun seterusnya juga kita akan mengikuti, bisa dipahami. Nah, atau juga bisa minta saran dari orang-orang terdekat kita, baiknya kemana. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan, teman kita kuliahnya di sini banyaknya nih ngambil jurusan ini, pengen ikut di jurusan ini, yang nantinya malah kita itu kegusur, jadi nggak tahu arah. Nanti teman-teman kita mungkin dia milih jurusan itu emang mereka bisa, tapi kita bisa dibilang nggak terlalu cukup belajar di situ, nggak bisa mengikuti. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oh enggak. Kan pengen nanya, kalau misalkan kita udah masuk jurusan terus tapi kita nggak suka jurusan itu gimana? Nggak suka. Kalau dibilang nggak suka, salahnya pertama kita memang karena tadi yang ikut-ikutan itu ke temen. Nah, solusinya gimana ya? Lebih baik kita itu kalau semisal kita punya uang lebih, kita bisa ngulang lagi. Tapi kita itu nanti malu kalau ngulang lagi ngambil jurusan lain. Kita barengannya itu sama anak-anak angkatan di bawah kita. Nah, lebih baiknya kita itu meneruskan, tapi dengan kita berusaha lebih. Karena selama kita melatih kemampuan tersebut atau melatih menggali lebih dalam, pasti akan mengikuti keahlian kita itu. Karena semakin diasah, ilmu itu nggak akan tumpul kecuali didiamkan. Mentang-mentang kita nggak suka, udah aja berhenti. Nah, kalau stuck di situ berhenti aja, nanti kita nggak akan lulus dari perkuliahan tersebut dan jadinya mubazir. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, jadi tadi solusinya itu sudah kita sebutkan dan tadi pertanyaan sudah dijawab. Jadi kalian, semisal nanti kalian akan lulus, kalian tahu cara memilih jurusan kalian itu bagaimana.
tidak bingung lagi nentuin gimana, tidak akan ikut-ikutan teman lagi, dan semoga tidak tadi yang seperti dibilang salah jurusan atau nggak suka jurusan ketika sudah memasuki hal tersebut. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, alangkah baiknya kita menutup kajian kali ini dengan baca doa juga. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Ya mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.